Oke. Lanjut. Jadi sekarang kita baca waveform. Seperti yang saya katakan tadi, di sini misalnya ada clock, di sini ada button, di sini ada reset, switch 1, switch 2, switch 3, switch 4, switch 5, switch 6. Kemudian ini MP menit puluhan, menit satuan, kemudian second puluhan, second satuan, dan kemudian ini lampu indikator. Nah, ketika nanti rangkaian tak itu baru mulai dinyalakan, dia bakal ke FF semua karena baru dinyala toh. Oke. Nah, sekarang kita baca waveform. Jika misalnya kan switch 1 ini untuk menit puluhan, mengatur menit puluhan awal, switch 2 untuk mengatur menit satuan, switch 3 untuk second puluhan, switch 4 untuk second satuan. Nah, jadi ketika switch 2 ini diaktifkan, toh aktif ini sampai sini sebenarnya, kemudian dipencet key buttonnya satu kali. Nah, satu kali ini nah, satu kali ya. Kalau naik key kemudian turun key di sini berarti satu kali tekan ini. Nah, makanya itu di sini terset key nilai 1 di sini. Saat sebenarnya di sini. Ini satunya. Ini. Oke. Satu sini. Nah, sementara ketika switch 3 dinyalakan, kemudian di trigger satu kali, di trigger 2 kali. Nah, positif edge trigger karena berarti saat di trigger naik, di trigger juga naik juga ini, maka dia akan terset ke 2. Lihat, setelah tertrigger, nah, di sini muncul nilainya 1. Setelah ini men-trigger, di sini muncul nilainya 2. Nah, sekarang switch 4 dia nyalakan, di trigger 1, 2, kemudian 3. Masih 3 ini. Berarti dia itu dinilai set akan dinilai set 3, bakal 3. Loh. Itu gunanya switch 1 sampai 4 dan button. Sekarang apa ini switch 6? Switch 6 ini gunanya untuk mengset nilai. Jadi fungsinya itu kayak di switch 1, 2, 3, 4, tapi bedanya itu dia itu tidak menambah nilai kalau dipencet key button, sama dia itu mengset semua naset key semua nilai. Kalau switch itu cuma satu nilai aja naset. Jadi kayak switch 1 pasangannya sama menit puluhan. Kalau switch 6 natur semua ini, naset semua ini ke kondisi yang sudah disimpan tadi. Nanti kita lihat contohnya di sana. Jadi kita lihat di sini switch 6 sampai sini aktif, berarti sampai sini naset key semua nilai yang sudah diatur tadi. Yang sudah diatur tadi kan satu kali ketuk di switch 2, 2 kali ketuk di switch 3, 3 kali ketuk di switch 4. Makanya di sini nilainya 0, 1, 2, 3 di sini. Nah, karena sudah ada 0, 1, 2, 3 1 menit 23 detik terset. Nah, di sini gunanya switch 5. Switch 5 itu gunanya untuk memulai pencecahan. Jadi ketika switch 5 di sini kelihatan dia itu dinaikkan sampai sini, maka semua nilai yang ada di sini itu akan tercacah mundur. 3, 2, 1, 0. Setelah 0, ini berubah jadi 1. Ini kembali ke 9, 8, 7, 6. Di sini terlihat dia itu switch 5-nya dimatikan. Ketika ini dimatikan, dia akan berada dalam kondisi pause. Jadi nilainya bakal tetap itu, Ji. Sementara kalau mau dilanjutkan lagi pencacahannya, tinggal dikasih naik lagi switch 5, diaktifkan kembali. Maka pencacahannya akan berjalan kembali. Berjalan terus. Nah, sampailah ketika pencacahannya itu semuanya nilai, bahkan nilai 0, ini juga 0, 0 lah,
Nah, sama ini kan jadi dari 1 kembali ke 0 tadi toh. Ini 0, ini 0. Kemudian ya ini kan 4 3 2 1. Nah, 1 detik time ini. Setelah dicacah menjadi 0 semua, barulah lampu indikatornya itu aktif. Jadi meskipun switch 5 itu belum dimatikan, tapi kalau sudah 0 semua hasil cacahannya, bakal berhenti pencacahannya di 000 dan mengaktifkan lampu indikator. Oke? Nah, kalau mau dimulai kembali pencacahannya ke nilai yang sudah di set awal tadi, kan yang tadi di set awal dan tersimpan itu 0123 atau 1 menit 23 detik yang sudah tersimpan di pencacah pengatur toh, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, maka kalau kita pencet key switch A6 satu kali saja, nilainya itu bakal terset kembali. Misal ini 1 menit 23 detik. Kalau 1 menit 23 detik kembali terset nilainya, lampunya bakal mati lagi. Begitu. Nah, kalau dimatikan lagi switch A6-nya, otomatis pencacahnya otomatis dia sudah tidak berada dalam mode set toh. Sudah tidak berada dalam mode set. Berarti bebas switch 5 atau enable untuk menjalankan atau tidak. Nah, ternyata dia itu bernilai 1 alias menjalankan pencacahan, menjalankan timer penurunan. Nah, maka mulai mencacah mundur lagi. Mencacah mundur terus. Tapi di sini ada kasus. Kita pencet key kita naik. Iya. Kita naik, bukan naikkan sih. Kita pencet key reset dulu. Nah, setelah dalam interval kita pencet reset tak lama itu, kita pencet key buttonnya lagi 1 kali. Itu untuk men-trigger. Nah, gunanya apa? Ketika kita pencet reset lama, kemudian dipencet key button 1 kali, atau kalau Matthew itu dia pencet key bersamaan. Nah, dia itu bakal reset semua nilainya. Dia akan mengset sekaligus mereset semua nilai ke 0. Ini 0. Ini 0. Ini 0. Ini juga 0. Ini juga 0. Semuanya ke 0 semua. Karena 0 semua, lampu indikator nyala. Nah, begitu. Setelah resetnya dimatikan, kembali ke nilai yang ini. Tetap 0 sih harusnya. Nah, seperti itu dia fungsi-fungsinya. Untuk yang terakhir, misal di sini switch 2 aktif toh. Berarti dia mengatur key dulu. Switch 2 aktif. Ini tidak terhitung trigger karena bersamaan key naik. Yang terhitung trigger itu yang ini. Karena dia selama intervalnya switch 2 naik. Berarti 1 kali. Berarti nanti di satuan menit dia akan bernilai 1. Sementara dalam intervalnya switch 1 dia itu tertrigger sebanyak 1, 2, 3 kali oleh button. Maka untuk puluhan menitnya nanti itu bakal bernilai 3. Kemudian switch 3, selama switch 3 dia cuma tertrigger 1 kali oleh button. Maka dia itu bakal switch 3-nya itu kan dia second puluhan. Maka puluhan detiknya nanti tuh bakal bernilai 1. Begitu juga dengan yang switch 4. Selama interval tertriggernya, buttonnya itu cuma ditekan 1 kali. Berarti nilainya bakal 1 juga. Makanya ketika ini switch A6 diaktifkan terus-menerus sampai sini toh. Nah, nilai yang terset di sini itu adalah inilah sampai switch A6 aktif terus sampai sini sebelum enable dinyalakan. Nilai yang di sini itu bakal 3. Yang ini bakal 1. Ini bakal 1. Ini juga bakal 1. Jadi 31 menit 11 detik. Nah, begitu ya. Kemudian dijalankan ini. Dijalankan.
di jalan kami ya, mulai mencaca mundur lagi. Saya pakai bahasa lagi nah. Mencaca mundur jauh. Jauh nah, cok. Jauhnya. Sampai medi ketika mereka percaya mundurnya itu 000 baru lagi aktif indikatornya. Oke, membaik. Seharusnya jelas Mejo semua fungsi-fungsinya. Oh iya, ini mencaca mundur. Ini detiknya berdasarkan clock. Jadi kalau misalnya tertrigger like clocknya, ini berubah lagi dari 4 ke 3 gitu. 3 ke 2, 2 ke 1 kalau ada clock. Oke, baik.